pembawa solo yang berkati oleh Tuhan. Apa kabar pada malam hari ini? Masih ada sukacita? Selamat datang dan selamat bergabung kembali di ibadah gerakan Pembawa Solo Korop 1 Palu pada malam hari ini. Senang sekali rasanya pada malam hari ini kita kembali bertemu untuk beribadah, bersekutu, memuji, memuliakan namanya. Saya ajak rekan-rekan pada saat ini, mari kita fokuskan hati dan pemikiran kita. Mari kita siapkan pemikiran kita untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan, dan mendengar pemberitaan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Selamat malam teman-teman. Tidak terasa minggu depan kita sudah ibadah di gereja, tapi hari ini kita masih ibadah online dan kita patut bersyukur karena kita masih diberikan kesempatan untuk beribadah pada malam hari ini. Mari kita siapkan hati kita, atur posisi ternyaman teman-teman semuanya supaya kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Kita angkat satu pujian, Diam di Hadirat-Mu.
Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih atas kesempatan yang telah Kau berikan kepada kami. Terima kasih karena Kau telah menebus dosa kami ya Tuhan. Sekarang kami akan beribadah ya Tuhan, kami akan lebih dan lebih lagi dekat dengan-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bisa beribadah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa kepadamu. Amin. Kita akan angkat satu pujian dari buku nyanyian kita nomor 86. Ada kuasa yang sangat ajaib karena kita semua percaya Tuhan punya kuasa yang sangat ajaib walaupun di tengah pandemi ini, tapi Dia tetap memberikan kita kesempatan dan kita percaya kuasanya bekerja atas kita semua. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Maukah kau selamat dari dosamu? Darah Tuhan yang berkuasa. Maukah kau kalahkan kuasa seteru? Darah Tuhan yang berkuasa. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Ada kuasa yang amat ajaib dalam darah Tuhan. Ada kuasa yang amat ajaib, dosaku dihapuskan. Kita akan angkat satu pujian bangkit serukan nama Yesus karena nama Yesus adalah nama yang kuat, nama yang menyembuhkan kita semua dan nama yang akan memulihkan kita semua. Mari kita angkat pujian ini. Bangkit serukan nama Yesus, maju nyatakan kuasa-Nya. Kita buat
tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita angkat satu pujian tenang. Mari kita siapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Bapa, Kau mendengar seruan hatiku. Tak pernah Kau lepaskan dari hati-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi. Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Rekan-rekan gerakan Bapak yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan, juga mendengarkan uraian firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami datang kepadamu ya Tuhan, pada malam hari ini. Hati kami penuh dengan pengucapan syukur, karena kebaikan kemurahan Tuhan senantiasa boleh kami mengalami dalam kehidupan kami.
lebih khusus kami sebagai pemuda-pemudi yang tergabung dalam gerakan Mbasulu Korop Satu Palu. Tuhan, berkatilah kehidupan kami saat kami akan mendengarkan bahagian firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Bersyukur hanya kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Kita akan bersama-sama mengikuti pembacaan firman Tuhan. Ada dua bahagian yang ingin saya bacakan untuk kita sekalian pada malam hari ini. Yang pertama 1 Tesalonika pasal yang ketiga, ayat 12 dan ayat yang ke-13. Dan yang berikutnya 1 Tesalonika 5, ayat yang ke-23. Firman Tuhan berkata demikian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Kiranya Dia menguatkan hatimu supaya tak bercacat dan kudus di hadapan Allah dan Bapa kita pada waktu kedatangan Yesus Tuhan kita dengan semua orang kudusnya. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23, firman Tuhan berkata demikian. Salam, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Rekan-rekan gerakan Mbasulu yang diberkati oleh Tuhan, kita semua mengetahui moto Balak Keselamatan adalah darah dan api. Dan moto ini menyangkut tentang doktrin daripada Bala Keselamatan itu sendiri. Lalu kemudian ada juga satu ungkapan yang sering disebut hand to God, heart to God, and hand to man. Hati kepada Allah dan tangan kepada sesama. Nah, kalimat ini juga sering disebut sebagai moto daripada Bala Keselamatan. Nah, tentu tidak bertentangan yang moto sesungguhnya darah dan api menyangkut dengan doktrin dari Bala Keselamatan. Karena apa? Setiap jemaat Bala Keselamatan harus benar-benar memahami apa itu Bala Keselamatan. Dan lebih khusus yang sudah menjadi prajurit daripada Yesus Kristus dalam gereja Bala Keselamatan. Kita bertanya, apa itu Bala Keselamatan? Bala Keselamatan merupakan suatu persekutuan dari orang-orang yang telah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi mereka masing-masing. Ini yang harus betul-betul dipahami setiap prajurit dan mereka yang mengaku sebagai warga Bala Keselamatan. Tentu termasuk kita semua pemuda-pemudi yang tergabung dalam gerakan Pembawa Sulu. Hal itu dapat dilihat di dalam buku Dipilih Menjadi Prajurit halaman 1. Ya, di sana dapat dibaca. Dalam artian bahwa setiap mereka yang sudah memperoleh keselamatan dari Allah hendak dipelihara dan dijaga agar keselamatan yang telah diperoleh tersebut tidak hilang oleh karena kelalaian yang bersangkutan atau kelalaian kita sebagai prajurit Bala Keselamatan. Namun pertanyaannya, bagaimana menjadi agar keselamatan yang telah diperoleh tetap menjadi milik kita? Itu pertanyaannya. Sangat sederhana jawabannya, yaitu selalu membaca Alkitab. Senantiasa berdoa kepada Allah. Tidak melalaikan peribadatan dengan kata lain. Selalu berhubungan dengan Allah. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh kehidupannya sebagai seorang prajurit, ia selalu berhubungan hidupnya kepada Allah. Maka dikatakan orang-orang yang demikian, Alkitab mengatakan bahwa mereka adalah orang-orang saleh karena tidak pernah melalaikan beribadah
kepada Tuhan Allah. Di dalam balas selamatan selalu mengajarkan yang namanya kesucian hidup. Setiap prajurit dan jemaat balas selamatan dianjurkan agar mereka memiliki kesucian hidup dan hendaknya mempertahankannya sampai kepada akhir zaman. Sebagaimana dikatakan dalam pengakuan iman balas selamatan ke-10 di dalam 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-23. Itu tadi saya sudah membacakannya kepada kita sekalian, yang firman Allah berkata, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Setelah kita memperoleh dan mempertahankan semuanya itu, apakah cukup sampai di situ? Tidak. Kasih Allah dan anugerahnya yang kita sudah terima harus juga kita bagikan kepada sesama. Tentu orang lain juga perlu keselamatan dari dosa-dosa mereka. Inilah tugas kita sebagai prajurit Yesus Kristus, membawa mereka kepada Allah. Jangan hanya melihat kebutuhan jasmaninya saja. Namun yang lebih penting dari semuanya itu adalah jiwanya perlu diselamatkan. Perhatikan dalam pembacaan kita tadi dari 1 Tesalonika 3 ayat yang ke-12 mengatakan, dan kiranya Tuhan menjadikan kamu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang, sama seperti kami juga mengasihi kamu. Nah, apa yang dimaksudkan dari bahagian firman Tuhan ini? Kalau di awal saya berbicara bagaimana kehidupan kita sebagai seorang prajurit Yesus Kristus yang selalu berhubungan dengan Allah, sebagaimana dikatakan hati kepada Allah, tangan kepada sesama. Secara singkat, apa yang saya jelaskan tadi bahwa kita selalu berhubungan dengan Tuhan Allah dalam hal membaca firman Allah, dalam hal kita berdoa, dalam hal kita beribadah. Artinya kita tidak pernah melalaikan semua apa yang wajib kita lakukan terhadap Tuhan Allah. Dan memang tidak hanya cukup sampai di sana. Saya sudah jelaskan tadi kepada kita semua. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita telah memperoleh keselamatan yang dari Allah, hidup kita telah dikuduskan oleh Allah, disucikan oleh Allah, maka tugas kita selagi Allah berikan kesempatan hidup di dalam dunia ini, tiada lain adalah memperhatikan orang lain. Itu yang dikatakan hand to man. Jadi melihat mereka, kebutuhan apa yang perlu kita lihat kepada mereka, bukan hanya kebutuhan secara jasmani. Keselamatan, kebahagiaan yang kita sudah peroleh dalam hidup ini juga kiranya dirasakan bagi orang-orang yang belum merasakan anugerah daripada Allah itu, anugerah keselamatan daripada Allah itu. Karena betapa pentingnya jiwa itu diselamatkan kepada Tuhan. Di dalam pengertian lain, mereka butuh keselamatan. Mereka butuh Allah dalam hidup mereka. Namun juga mereka butuh bantuan-bantuan secara jasmani. Itulah sebabnya di balas selamatan ada pelayanan kesehatan. Mereka perlu kita perhatikan dalam pelayanan kesehatan. Di mana-mana balas selamatan membangun rumah sakit. Ada klinik. Dan di sana supaya tubuh jasmaninya juga perlu disembuhkan. Tubuh jasmaninya disembuhkan, maka kalau dia sehat, ketika dia menerima firman Allah, dia juga bisa menerima dengan baik. Demikian juga ada pendidikan. Mana balas selamatan mendirikan sekolah. Maksudnya apa? Salah satu tujuan adalah kalau orang tidak bisa baca, bagaimana kita menyampaikan firman Allah yang kita sudah percaya, yang kita sudah yakini dalam hidup kita ini. Kalau dia bisa baca, dia paham, dia mengerti, maka dia pun juga akan paham dan mengerti tentang firman Allah itu. Jadi butuh pendidikan. Jadi merupakan bahagian daripada pelayanan yang balas selamatan selalu lakukan untuk mereka. Kemudian juga balas selamatan membangun institusi sosial. Nah, banyak orang-orang yang membutuhkan kebutuhan secara jasmani. Kalau dia lagi lapar, dia lagi tidak punya pakaian, dia lagi tidak punya rumah, susah dan lain sebagainya,
Lalu ketika kita menyampaikan kebenaran firman Allah, tentu akan sulit untuk dia terima. Tapi ketika dia terpenuhi kebutuhan-kebutuhan jasmaninya juga, maka dengan sendirinya juga dia juga bisa nyaman menerima tentang anugerah keselamatan daripada Allah itu. Di sisi lain, balas selamatan juga melakukan yang namanya emergency, ya, pelayanan emergency, bencana alam, ya, dan lain-lain sebagainya. Itu semua dilakukan oleh balas selamatan hingga saat ini, dan tidak pernah memandang bulu, tidak memandang siapa dia, dari suku mana dia, dari bangsa mana dia. Semua kalau dapat ditolong dan mereka harus ditolong. Inilah pernyataan daripada firman Allah yang setelah mengatakan 1 Tesalonika 3 ayat 12. Saya ingin baca sekali lagi untuk kita sekalian. Dan kiranya Tuhan menjadikan kamu siapa? Kita yang sudah memperoleh berkat anugerah Allah itu bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih. Artinya semangat untuk menjalankan tugas pelayanan bagi orang lain ini tidak pernah luntur, tidak pernah kendor. Tetap harus dilakukan. Saya senang melihat GPS di masa pandemik ini sudah melakukan kegiatan itu. Dan telah melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Itu dah salah satu bahagian daripada kehidupan pelayanan yang kita lakukan sebagai anak-anak Tuhan. Bertambah-tambah dikatakan dan berkelimpahan dalam kasih seorang terhadap yang lain dan terhadap semua orang. Sama seperti kami juga mengasihi kamu. Jadi betapa pentingnya untuk kita melakukan itu dalam kehidupan kita. Itulah sebabnya sampai saat ini balas selamatan tidak pernah kendor, tidak pernah luntur. Terus melakukan pelayanan ini. Baik berhubungan dengan Allah, beribadah dan meningkatkan kehidupan rohani, mengindahkan kehidupan kesuciannya, tetapi tangannya pun juga akan terus terulur, ya, terus terulur kepada mereka yang membutuhkan. Dan hal ini pun kita sebagai pemuda-pemudi yang tergabung di dalam gerakan Pembawa Sulu juga harus terus maju dan melakukan hal-hal yang seperti itu. Di dalam melakukan semuanya itu, tentu kita tidak akan melihat siapapun dia. Entah dia putih kulitnya, hitam, kuning, ya, entah coklat, lain sebagainya, kita harus menolong mereka. Itulah hati Allah, agar semua orang memperoleh kehidupan damai sejahtera, baik secara jasmani maupun secara rohani. Kiranya anggota gerakan Pembawa Sulu, Korop 1 Palu akan terus menjadi agen-agen surgawi untuk hormat kemuliaan daripada Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, kami telah mendengarkan bahagian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang akan kami dengar akan terus boleh kami terapkan dalam kehidupan kami. Bagaimana hidup kami sebagai pemuda-pemudi terhadap Tuhan Allah. Apakah kami terus berhubungan dengan Allah lewat pembacaan firman Tuhan, lewat doa-doa yang kami lakukan, bahkan lewat peribadatan-peribadatan. Dan setelah itu pun kami pun harus tergerak. Kasih Allah dalam hidup kami juga harus kami terapkan. Kasih itu terhadap sesama yang membutuhkan dimanapun mereka berada. Kami terus berdoa untuk gerakan Pembawa Sulu ini. Tuhan memberkati kehidupan mereka. Pakailah terus hidup mereka untuk menjadi kesaksian, hormat, kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa, bersyukur kepada Allah Bapa di sorga. Haleluya. Amin. Ibadah kita telah selesai. Terima kasih untuk semua rekan-rekan Pembawa Sulu yang pada malam hari ini sudah bergabung untuk beribadah bersama dengan kami. Untuk pengumuman, kami sangat berterima kasih untuk dukungan doa dari semua rekan-rekan Pembawa Sulu yang berada di rumah aja, dimanapun kalian berada. Karena saat yang kita sekalian tunggu-tunggu akhirnya datang. Yeay, aduh, saya tidak ada musik pendukung di sini. Iya, jadi, ya terima kasih kru, terima kasih. Ya, jadi jika Tuhan izinkan, minggu depan, tepatnya sebentar saya cek dulu tanggalnya. Tanggal 10 Juli 2020
untuk pertama kalinya kita akan mengikuti ibadah langsung gerakan pembawa suluk Korop 1 Palu di Gereja Bala Keselamatan Korop 1 Palu. Tepuk tangannya dulu dong. Oke, terima kasih kru, terima kasih. Iya, kami pengurus sangat bersuka cita, kami pengurus sangat bersyukur untuk kesempatan ini dan terima kasih untuk dukungan dari teman-teman sekalian dan kami sangat berharap di ibadah pada minggu depan kita bisa bertemu langsung untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan untuk ibadah minggu depan kita tetap beribadah sesuai dengan protokol yang berlaku. Teman-teman diharapkan wajib untuk menggunakan masker dari rumah, jadi teman-teman jangan lupa bawa masker. Dan ketika saat memasuki tempat ibadah, teman-teman juga wajib untuk mencuci tangan dan akan diukur suhu tubuhnya. Dan pada saat ketika sudah berada di gereja nanti, di dalam tempat ibadah, kita tidak boleh duduk berdempetan, ada jarak di tiap-tiap kursinya, dan tidak diperbolehkan untuk berjabat tangan atau bersalaman. Dan kami rekomendasikan untuk teman-teman yang ingin bertegur sapa atau yang ingin bersalaman, salut haleluya atau salam apa ya namanya ini, salam namaste kah? Di Google sih bilangnya salam namaste. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin bersalaman cukup dengan salut haleluya atau dengan kayak begini saja ya. Jadi kami sangat harapkan teman-teman untuk bergabung bersama dengan kami minggu depan dan juga pastinya kami meminta dukungan doa agar semua persiapannya berjalan dengan lancar dan nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Untuk seruan doa bagi dunia, kami juga mengajak teman-teman untuk tetap berdoa bagi pemulihan kondisi di Indonesia dan di seluruh dunia agar pulih dari pandemi ini. Di seruan doa bagi dunia hari Senin sampai dengan hari Sabtu jam 12 siang dan juga jam 6 sore. Dan pada hari Sabtu kami mengajak rekan-rekan pembawa sulu yang berada di rumah aja untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah puasa dari jam 7 pagi sampai dengan jam 5 sore. Untuk info selanjutnya, kalian bisa cek Instagram, Facebook, dan juga YouTube channel Gerakan Pembawa Sulu Korop 1 Palu. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya! Mari rekan-rekan Gerakan Pembawa Sulu, kita berdiri bersama-sama untuk menerima berkat Allah. Damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, serta persekutuan dan penghantaran daripada Roh Kudus akan menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.